Pernikahan yang batal sehari sebelum akad. Sari 21 tahun, duduk termenung di kamarnya yang sederhana namun penuh hiasan pengantin. Di sudut ruangan, sudah ada kotak-kotak hantaran yang dipersiapkan untuk besok. Gaun pengantin putih tergantung rapi di gantungan, menunggu dikenakan. Namun tatapan mata Sari kosong, air matanya jatuh diam-diam, membasahi pipinya yang pucat. Ia bukan gadis yang tidak mengerti arti pernikahan, justru terlalu mengerti. Besok, ia akan menikah bukan dengan cinta, melainkan dengan pria yang bahkan jauh berbeda usianya. Sapri 52 tahun, seorang duda kaya raya, teman lama ayahnya. Bagi keluarga, Sapri adalah jawaban dari segala kesulitan. Rumah Sari hampir disita karena utang, biaya sekolah adiknya menumpuk, dan pekerjaan ayahnya sebagai buruh tani tidak pernah cukup. Sapri datang sebagai penyelamat, menawarkan bantuan lunas hutang sekaligus menjadikan Sari istrinya. Ibu Sari menganggap itu berkah. Ayahnya setuju demi masa depan keluarga. Tapi bagi Sari, itu penjara. Sore itu, Sari dipaksa ikut ke pasar oleh ibunya untuk membeli tambahan perlengkapan pesta. Di tengah hiruk-pikuk pasar, Sari tiba-tiba melihat sosok yang membuat langkahnya terhenti. Rudi 23 tahun, mantan kekasihnya. Wajah itu tak pernah hilang dari ingatannya. Meski mereka berpisah setahun lalu karena orang tua melarang. Rudi kini terlihat lebih dewasa, dengan seragam mekanik bengkel motor. Peluh di dahinya, tapi senyum masih sama, tulus, hangat, penuh rindu. Sari, suara Rudi bergetar, matanya tak percaya. Sari menunduk, jantungnya berdetak kencang. Dalam sekejap, semua perasaan lama berhamburan kembali. Dulu, mereka pernah bermimpi menikah setelah Rudi mapan. Namun larangan orang tua Sari memutus hubungan mereka dengan kejam. Rudi mencoba mendekat, menahan bahu Sari lembut. Besok, kau menikah dengan orang itu. Tanyanya lirih, seolah dunia runtuh. Sari hanya diam, air mata jatuh, dan itu sudah cukup sebagai jawaban. Malamnya, rumah Sari ramai oleh persiapan. Tamu undangan sudah menyebar, kursi pelaminan dipasang, tetangga bergotong royong. Di tengah keramaian itu, hati Sari justru semakin sunyi. Ibunya sibuk berulang kali mengingatkan, besok kau harus terlihat bahagia. Nak, jangan bikin malu keluarga. Sapri orang baik, kaya, bisa menjamin hidupmu. Kau akan jadi istri terhormat. Ayahnya menambahkan, kau lakukan ini demi keluarga. Adikmu butuh sekolah. Rumah ini butuh diselamatkan. Kalau bukan kau, siapa lagi? Kata-kata itu menusuk. Sari hanya mengangguk dengan wajah tanpa cahaya. Di kamar, ia menangis sejadi-jadinya. Gaun putih yang tergantung seolah mengejeknya, menjadi simbol nasib yang bukan ia pilih. Menjelang tengah malam, saat semua orang lelah dan tertidur, Sari dikejutkan oleh suara ketukan pelan di jendela. Saat dibuka, ternyata Rudi berdiri di sana. Wajahnya serius, matanya merah seperti habis menangis. Sari, ikut aku pergi. Jangan korbankan hidupmu untuk sesuatu yang bukan cintamu, bisik Rudi. Sari terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu ini gila besok akad. Semua orang sudah menunggu. Tapi ia juga tahu bahwa hatinya tidak bisa berdusta. Hanya pada Rudi, ia pernah merasa benar-benar hidup. Aku tidak bisa. Rat, orang tuaku, keluargaku, hutang, semua bergantung padaku, jawab Sari terbata. Rudi menggenggam tangannya erat. Kalau kau menikah dengan dia, kau akan mati perlahan. Aku mungkin miskin, tapi aku akan berjuang. Aku janji, aku tidak akan biarkan kau menderita. Setelah Rudi pergi, Sari tak bisa tidur. Ia memandang langit-langit kamar, hatinya penuh gejolak. Ia mencoba membayangkan hidup dengan Sapri, rumah besar, mobil mewah, harta melimpah. Tapi di balik itu, ada jurang. Sapri jauh lebih tua. Tidak ada cinta, hanya kewajiban. Lalu ia membayangkan hidup bersama Rudi, sederhana, penuh perjuangan, mungkin lapar dan susah. Tapi ada cinta, ada tawa, ada kebersamaan. Mana yang lebih berat? Hidup kaya tapi hampa, atau miskin tapi bahagia? Air matanya tak berhenti mengalir. Ia ingin memilih cintanya, tapi bayangan wajah ayah dan ibunya terus menghantui. Pagi menjelang, rumah Sari semakin ramai. Makeup pengantin datang, perias mulai memoles wajahnya. Sari duduk diam seperti boneka, tubuhnya dingin. Semua orang sibuk, sementara ia seperti tidak ada jiwa. Sapri datang dengan setelan jas, tersenyum lebar menyapa keluarga. Besok kita akan bahagia bersama, ucapnya pada Sari dengan nada penuh kepastian. Tapi bagi Sari, setiap kata terasa seperti rantai. Di luar rumah, Rudi menunggu dengan motor tuanya. Ia nekat, bertekad menjemput Sari,
Ia tahu resikonya besar. Tapi ia juga tahu bahwa cintanya tidak boleh dibiarkan mati begitu saja. Ruangan itu dipenuhi aroma wangi bunga melati dan harum kosmetik dari perias. Tangan-tangan sibuk memoles wajah Sari, menata rambutnya, dan memasangkan perhiasan satu demi satu. Di sekeliling, orang-orang sibuk lalu lalang, mengatur kursi, memeriksa hantaran, dan menyambut tamu awal yang sudah berdatangan. Dari luar, suara tenda pesta, musik gamelan, dan hiruk-pikuk para tetangga terdengar riuh, seolah semua bersatu merayakan hari yang dianggap bahagia. Namun, di tengah keramaian itu, hati Sari justru semakin hampa. Ia duduk kaku di kursi rias, wajahnya dipulas cantik, matanya dipaksa tersenyum dengan garis eyeliner. Tapi di balik kaca cermin besar, yang ia lihat hanyalah seorang gadis yang hendak dipenjarakan oleh nasib. Senyum yang dipaksakan itu bagai topeng, dadanya berdegup cepat, tangannya dingin. Napasnya terengah meski ia tidak berlari. Detik-detik itu terasa seperti jarum jam yang menghujam jantungnya. Dalam benaknya, suara Rudi semalam kembali terngiang. Kalau kau menikah dengan dia, kau akan mati perlahan. Aku mungkin miskin, tapi aku akan berjuang. Aku janji, aku tidak akan biarkan kau menderita. Kata-kata itu mengguncang benteng terakhir yang selama ini ia coba pertahankan. Tiba-tiba, bulir air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Perias yang sedang menempelkan mahkota di kepalanya terkejut. Aduh, jangan nangis. Neng, nanti makeupnya luntur. Ucapnya, mencoba menghibur. Tapi Sari sudah tidak peduli lagi. Dengan gerakan mendadak, Sari bangkit dari kursi. Semua orang di ruangan itu terperangah. Selendang pengantin yang panjang dan indah ia tanggalkan begitu saja. Kain itu terlepas, jatuh ke lantai, membentang seperti tirai yang ditinggalkan. Suasana seketika berubah sunyi. Seolah waktu berhenti, perias ternganga, keluarga terdiam, dan seorang kerabat berteriak, "Sari, mau kemana kamu?" Tapi Sari tidak menjawab. Ia hanya berlari, melewati ruang tamu yang penuh sesak, menembus kerumunan orang-orang yang menoleh kaget. Semua tatapan mengejarnya, sebagian teriak memanggil namanya, sebagian hanya bisa saling bertanya-tanya. Gaun pengantin yang ia kenakan membuat langkahnya sedikit terhambat. Tapi hatinya sudah mantap, ia tidak akan berhenti. Begitu pintu depan terbuka, cahaya matahari pagi menyilaukan pandangannya, dan di halaman, di antara hiruk-pikuk tenda dan tamu yang datang, berdirilah sosok yang sudah ia tunggu tanpa sadar. Rudi, dengan wajah penuh harap dan dada yang berdegup, Rudi menatapnya, suaranya pecah, penuh getar dan emosi. "Sari," teriaknya keras. Sari terhenti sejenak, menatap Rudi yang berdiri di samping motor tuanya. Dunia seolah sunyi sesaat. Hanya ada mereka berdua di tengah lautan manusia. Semua kebimbangan yang ia simpan selama ini runtuh. Tanpa pikir panjang, tanpa menoleh lagi, ia berlari menuju Rudi, lalu naik ke motor di belakangnya. Suara jeritan langsung terdengar dari belakang. Ibunya menjerit histeris, wajahnya pucat bercampur marah. "Sari, jangan gila kamu. Turun, jangan bikin malu keluarga." Ayahnya berusaha mengejar. Langkahnya berat tapi penuh amarah bercampur panik. Sapri, sang calon pengantin pria, berdiri kaku, wajahnya merah padam, antara marah, terhina, dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di depan matanya. Tangan kirinya mengepal, napasnya memburu, tapi lidahnya keluh. Semua orang di sekitarnya membicarakan hal itu dengan suara gaduh. Namun semua jeritan dan teriakan itu hilang, ditelan deru motor Rudi, dengan tarikan gas yang keras. Motor tua itu melaju kencang, meninggalkan halaman rumah yang penuh kebisingan. Debu beterbangan, suara orang-orang masih memanggil, tapi semuanya menjauh seiring motor melesat pergi. Di atas motor, Sari memejamkan mata, air matanya mengalir deras. Tangannya erat memeluk pinggang Rudi, hatinya penuh campuran takut, lega, dan berani. Ia tahu, sejak detik itu, ia bukan lagi gadis yang menurut pada aturan keluarga. Ia adalah gadis yang memilih takdirnya sendiri. Berita itu cepat menyebar. Undangan yang datang ke rumah hanya bisa terdiam. Sebagian mencibir, sebagian iba. Bagi keluarga Sari, ini aib besar. Bagi Sapri, ini penghinaan. Tapi bagi Sari sendiri, ini kebebasan. Di perjalanan, Sari memeluk Rudi erat. Air matanya jatuh di punggung kekasihnya. "Aku memilihmu, Rad. Meski aku harus kehilangan segalanya." Rudi tersenyum dengan mata basah. "Kau tidak kehilangan apa-apa, Sari, kau justru menemukan dirimu sendiri." Hari itu, sebuah pesta besar berubah menjadi tragedi. Tapi di sisi lain, lahir sebuah keberanian.
keberanian seorang gadis melawan takdir yang dipaksakan. Hidup mereka setelah itu tidak mudah. Sari harus menanggung cemoohan, keluarganya marah besar, dan Sapri menutup pintu kebaikannya. Tapi Sari belajar satu hal, pernikahan bukan tentang pesta, bukan tentang harta, melainkan tentang hati yang memilih dengan tulus. Dan meski jalan cintanya bersama Rudi penuh batu, setidaknya ia melangkah dengan hatinya sendiri, bukan dengan belenggu.